Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa siswa sekalian. Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ada 4. Yang pertama adalah konsentrasi zat, yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga adalah suhu, dan yang keempat adalah katalis. Sebelum mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini, marilah kita sedikit mengingat kembali beberapa istilah yang ada di dalam laju reaksi. Di antaranya yang pertama adalah laju reaksi. Laju reaksi sendiri adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satuan waktu. Selanjutnya ada juga teori tumbukan. Pada teori tumbukan ini adalah tumbukan antar partikel yang nantinya diharapkan menghasilkan suatu energi yang efektif, di mana energinya ini nanti akan mencapai yang namanya energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah energi yang minimal yang dimiliki oleh partikel untuk bereaksi melakukan reaksi. Banyaknya partikel persatuan volume ini dinyatakan dengan konsentrasi. Biasanya satuannya adalah molar. Anak-anak sekalian, yang pertama, faktor yang pertama adalah yang menjadi adalah konsentrasi. Konsentrasi merupakan banyak partikel zat yang terdapat pada persatuan volume. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi maka akan semakin banyak partikelnya. Ketika partikel semakin banyak, maka tumbukan akan mungkin sekali banyak terjadi, sehingga energi aktivasi dari suatu reaksi akan lebih mudah tercapai, atau dengan kata lain, semakin besar konsentrasi, laju reaksi akan semakin cepat, dan semakin kecil konsentrasi, laju reaksi akan semakin lambat. Selanjutnya yang luas permukaan. Permukaan bidang sentuh yang lebih luas itu akan menyebabkan tumbukan akan semakin banyak, sehingga semakin luas permukaan bidang sentuh akan semakin cepat laju reaksi, dan semakin lama semakin sempit atau semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, laju reaksi akan semakin lambat. Pada reaksi yang reaktan yang terdapat pada fase padat, laju reaksi dipengaruhi luas permukaan. Contohnya, mengapa bumbu-bumbu dihaluskan atau bahan yang akan dimasak dipotong menjadi potongan yang lebih kecil. Mengapa tidak berupa bumbu-bumbu tersebut tidak dalam keadaan utuh? Tujuannya agar rasa serta aroma yang berasal dari bumbu tersebut agar lebih meresap serta lebih cepat matang. Selanjutnya dalam obat-obatan, terdapat obat-obatan yang berupa cairan, berupa puyer, berupa serbuk, dan berupa pil atau tablet. Nah, itu semua merupakan zat-zat yang luas permukaannya berbeda. Semakin besar luas permukaan akan semakin cepat laju reaksinya. Selanjutnya yang ketiga adalah suhu. Suhu ini mempengaruhi gerakan partikel suatu zat, di mana semakin besar suhu maka kecepatan energi kinetik dari partikel akan semakin meningkat. Gerakan partikel akan semakin cepat, maka tumbukan akan semakin banyak. Ketika tumbukan semakin banyak, maka yang namanya energi aktivasi akan mudah tercapai. Dengan demikian, maka jika suhu diperbesar, laju reaksi akan semakin cepat, dan jika suhu diperkecil atau diperendah, laju reaksi akan semakin lambat. Yang terakhir adalah katalis. Katalis ini adalah zat yang dapat mempercepat atau memperlambat reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Katalis yang bisa mempercepat reaksi disebut katalisator, sedangkan katalis yang memperlambat reaksi disebut inhibitor. Demikian anak-anak sekalian, materi singkat tentang faktor laju reaksi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat penjelasan PowerPoint berikut ini sambil kita membahas per detil dari masing-masing faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi.